Saya bernama Syekh Dr. Samir Kamil Ahmed Hajjaj. Saya seorang mufti di Al-Azhar di Palestina, dan kami tinggal di sana, yaitu di Palestina. Pada hari ini menjumpai bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Tujuan pertama adalah ingin menyambung silaturahmi, dan yang kedua adalah ingin menyampaikan berita tentang keadaan Palestina, Gaza khususnya pada hari ini pasca perang, pasca jeda kemanusiaan. أيها الإخوة أيتها الأخوات، لا يخفى عليكم ما يحدث الآن في غزة وما يدور في غزة. غزة الآن تتعرض إلى حرب إبادة. إسرائيل في غزة تقتل الرجال والأطفال والنساء وتمنع عن أهل غزة الطعام والشراب والكهرباء. Hadis sekalian, beliau menyatakan bahwa pada hari ini kondisi Gaza pasca perang dan juga jeda kemanusiaan sangat memprihatinkan dan menyedihkan, karena warga di sana, masyarakat di sana sungguh di dalam kondisi yang kekurangan makanan, kekurangan minuman, tanpa listrik, tanpa tempat tinggal, hidup di bawah puing-puing keruntuhan rumah mereka, baik ataupun di jalan-jalan, di kamp pengungsian. Mereka itu tanpa ada makanan, tanpa ada minuman, sehingga sangat memperhatikan. Bahkan mereka itu di dalam kondisi ketakutan karena takutnya datang dilemparnya bom dan roda oleh Israel, karena Israel mereka itu tidak setuju terhadap perjanjian damai selama ini. Mereka itu ingin terus berperang dan mengkhianati perjanjian. إسرائيل يا أحبابنا الآن تهيئ أو تخيل الأهل في غزة بين أمرين: إما أن تموتوا جوعا وإما أن تهاجروا وتتركوا فلسطين. وأهلنا في غزة سيختاروا الجوع على الركوع، سيختاروا الجوع على الركوع. لن يركع أهل غزة إلا لله تعالى. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa kondisi ahli Gaza pada hari ini adalah dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah harus menetap mempertahankan bumi Muqaddasah dan juga Baitul Maqdis di sana, di tanah air mereka dengan kelaparan, ataupun memang harus mengungsi meninggalkan Gaza dan meninggalkan Palestina, sehingga tanah Palestina tersebut dan juga Gaza dan Maqdis diserahkan kepada Israel untuk dijadikan tempat tinggal mereka, dijadikan kamp-kamp perumahan Yahudi ataupun Israel, bahkan dijadikan tempat-tempat ibadah mereka. Pilihan tanpa lain, pilihan cuma dua. Tetapi kami katanya ahli Gaza adalah tetap harus memilih menjaga Baitul Maqdis, menjaga bumi Muqaddasah dan tanah air kami, walaupun di dalam keadaan kelaparan berujung kematian. لكن واجب العرب والمسلمين أن ينصروا إخوانهم في غزة، أن يغيثوا إخوانهم في فلسطين على قاعدة قول الله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وعلى قاعدة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. Jadi kondisi ini kami mengharapkan berkewajiban bagi kaum muslimin, orang-orang Islam dunia di luar sana itu untuk membantu saudara-saudara kita di sana untuk demi mereka itu bisa mempertahankan Baitul Maqdis, mempertahankan bumi Muqaddasah, dan berkewajiban juga mendukungnya dan membantunya, baik kita sisihkan sedikit harta benda kita apabila lebih yang kita makan di sini untuk kita salurkan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kenapa? Karena berdasarkan perkataan Allah SWT bahwa bantulah saudara-saudaramu yang sangat berhajat. Insya Allah Allah SWT akan memberikan ganti rugi nanti kepada kalian di dunia dan akhirat. Dan berdasarkan perkataan Rasulullah SAW menyatakan, usul akhaka zaliman wa matluman, bantulah saudara-saudaramu
مسألة على سبيل السنية والاستحباب، بل إنها مسألة على سبيل الفرضية والحد. أنت تعتقد أن الصلاة واجبة، أن الصيام واجب، أن الحج واجب، فكما تعتقد أن الصلاة واجبة وأن الصيام واجب وأن الحج واجب عليك، كذلك يجب أن تعتقد أن نصرة إخوانك وأن إغاثة إخوانك في غزة وأن الوقوف مع إخوانك في غزة واجب وفرض محتم. Beliau juga menyampaikan juga bahwa kita mau membantu menyalurkan sebagian harta kita kepada rakyat Palestina pada hari ini yang kondisi kelaparan dan juga mutaran. Itu sebuah kewajiban, bukan sebuah anjuran ataupun sunat ataupun bahkan mustahab, tetapi itu merupakan sebuah kewajiban. Sama wajibnya seperti kita sholat, puasa, dan haji dan juga zakat. Karena mengapa pada hari ini mereka itu adalah di dalam sangat kelaparan, sangat membutuhkan bantuan kita dari semua pihak daripada kaum muslimin. Maka andai memang kita ada diberikan oleh Allah SWT kelebihan rezeki, kelebihan untuk kita makan, tempat tinggal kita, kelebihan untuk kita berikan kepada anak saudara kita, maka itu sebuah dosa yang apabila kita tidak mau memberikan, menyalurkan sedikit harta kita yang diberikan Allah kepada mereka di sana, saudara-saudara kita yang dilanda kelaparan, dilanda kesusahan di negeri sana, yaitu negeri Palestina pada hari ini. وأنا أعتقد يا أحبابنا أن فريضة الوقت، واجب الوقت، هو جهاد المال، هو جهاد النفقة. إخوانكم في غزة يموتون يا أحبابنا جوعا لأن إسرائيل تمنع الطعام والشراب عنهم. Kemudian juga beliau menyatakan bahwa pada hari ini kita membantu saudara kita adalah sebuah kewajiban, karena mereka itu di dalam kesengsaraan dan kesusahan, kita wajib mengitikad itu, kita harus meyakini itu. Karena mengapa? Karena pada hari ini mereka itu dalam keadaan kelaparan, bahkan menuju kepada kematian. Banyak anak-anak yatim yang ditinggalkan oleh orang tuanya yang syahid, banyak juga janda-janda yang ditinggalkan oleh suaminya yang syahid di dalam perang. Ada begitu juga banyak juga kepala-kepala keluarga, orang laki-laki yang ada memiliki keluarga tapi tidak mampu untuk membiayai keluarganya, karena mereka itu terus mengungsi dan mengungsi, tidak ada lapangan kerja di sana, sehingga terus mengharapkan bantuan dari orang-orang, dari kita-kita ini di luar. Tetapi ketahuilah bapak-bapak, banyak bantuan tidak bisa masuk ke sana. Israel di perbatasan itu adalah terus menghambat masuknya segala makanan-makanan dan minuman, terus dijaga ketat, sehingga sedikit sekali makanan yang sampai kepada rakyat Palestina pada hari ini dan Gaza, karena terus Israel itu di samping mereka itu menyerbu dengan pesawat udara, pesawat di darat dan juga di laut, bahkan juga menghambat makanan-makanan masuki wilayah mereka. Karena mengapa? Karena tujuan daripada Israel itu adalah supaya rakyat Palestina betul-betul tidak tahan lagi sehingga harus pergi meninggalkan Palestina pada hari ini. نحن يا أحبابنا ما زلنا وإياكم نتفيأ خلال هذا الشهر الكريم، شهر الخيرات والبركات والرحمات، ما زلنا نتفيأ شهر البر والإحسان والصدقات والنفقات. كان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا كريما، وكان أجود ما يكون في رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الجود كالريح المرسلة. هذا فتأسوا بنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وجودوا على إخوانكم بصدقاتكم ونفقاتكم، ولا تبخلوا عليهم يا أحبابنا. وتذكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قل من يا رسول الله؟ قال من بات شبعان وجاره جدع. Kemudian beliau juga menyatakan bahwa maka kita harus berjuang, berjihad juga di sini kaum muslimin, yaitu dengan harta-harta kita. Kalau di sana mereka itu warga kita di sana harus berjuang untuk mempertahankan Baitul Muqaddis dan juga mempertahankan Bumi Muqaddas itu dengan hartanya, dengan tenaganya, bahkan nyawanya. Di sini kami mengharapkan bisalah berjuang juga dengan harta-harta apabila dilebihkan oleh Allah SWT dengan ikhlas, dengan keikhlasan, insya Allah
bisa membantu saudara-saudara kita di sana. Karena mengapa? Apalagi ini bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, penuh rahmat. Andai memang kita mau membantu saudara-saudara kita yang berhajat, yang membutuhkan di sana dalam kelaparan, maka Allah SWT akan memberikan kita kemenangan dunia dan kemenangan akhirat. Karena Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis, "Wallahu la yu'min," demi Allah tidak beriman, demi Allah benar-benar tidak beriman. Sehingga para sahabat menyatakan, siapakah orang-orang yang tidak beriman ya Rasul? Maka Rasul menjawab, itulah orang-orang yang diberi melimpah uang makanan dan minuman, bagi mereka itu rezeki yang melimpah. Tetapi ada di sana, di tetangganya orang yang diketahui ada orang-orang miskin, ada orang kelaparan, yaitu tidak mau peduli, tidak mau open dengan keadaan orang-orang di luar yang di dalam keadaan kelaparan. Maka itulah orang-orang yang tidak beriman, kata Rasul. Maka oleh karena demikian, andai memang bapak-bapak bahwa tahu bahwa kondisi Gaza hari ini, masyarakat Gaza dalam kelaparan, tak ada makanan, minuman, tak ada listrik, hidup di bawah runtuhan, tidak ada rumah, tapi bapak tidak mau menyumbang sedikit pun harta bapak-bapak, sementara bapak-bapak mewah di sini, maka Rasulullah menyatakan bapak tidak tergolong orang yang beriman, walaupun memang harus rutin salat 5 waktu di masjid dan juga bersedekah berhaji dan juga berzakat. Tetapi karena di sana itu banyak saudara-saudara kita di dalam keadaan putaran, sementara kita membiarkannya. ولسائل أن يسأل هل يجوز أن أرسل زكاة مالي؟ هل يجوز أن أرسل زكاة فطري إلى غزة؟ ولندع يا أحبابنا لجنة الإفتاء في الأزهر الشريف في مصر تجيب. لجنة الإفتاء في مصر أجازت أن نرسل صدقاتنا وزكواتنا إلى الأهل في غزة. يجوز يا أحبابنا أن نرسل زكواتنا سواء زكاة مال أو زكاة فطر، يجوز أن نرسلها إلى الأهل في غزة، على اعتبار أن الأهل في غزة فقراء ومساكين، والواحد منهم أصبح ابن سبيل، حيث أن جل سكان قطاع غزة نزحوا وأصبحوا بلا بيوت بعد أن قامت إسرائيل بتهديم بيوتهم. Kemudian beliau juga menambah bahwa apakah kalau ada pertanyaan apakah boleh kita pindahkan zakat harta kita di sini, di luar Gaza, termasuk Indonesia kita ini, apakah boleh kita keluarkan zakat ke penduduk Gaza yang menderita, yang mereka itu tanpa ada rumah dan untuk rumahnya, kemudian tidak ada makan, apakah boleh atau tidak? Maka dijawab oleh mujtahid ataupun mufti-mufti yang ada di Al-Azhar Mesir. Mereka sudah berkumpul, sudah berfatwa bahwa dibolehkan, diharuskan, bahkan seyogianya untuk disalurkan zakat-zakat harta kaum muslimin seluruh dunia untuk mereka penduduk Gaza dan Palestina yang di dalam kelaparan dan juga di dalam tanpa ada rumah dan tanpa ada makanan minuman di sana. Itu sebuah keharusan. Karena mengapa? Karena rakyat Palestina pada hari ini, khususnya di Gaza, mereka itu orang-orang yang sangat fakir, sangat miskin, tanpa rumah, tanpa ada makanan, tanpa ada listrik, hidup di jalan-jalan dan di tenda-tenda darurat dengan plastik. Maka pada hari ini sangat diharapkan untuk kita untuk membantu mereka menyalurkan sedekah-sedekah kita, menyalurkan zakat-zakat kita, baik zakat harta ataupun zakat fitrah, dibolehkan untuk kita pindahkan ke sana walaupun memang sudah jauh. Saya bersiap untuk membawa, karena saya pada nanti sebulan lagi akan pulang ke sana. Ingin seandainya ada bapak-bapak kirim melalui saya, insya Allah saya akan membawa ke sana untuk meringankan beban daripada masyarakat kita di sana yang Islam seiman, mereka itu yang menderita, insya Allah saya akan dibawa ke sana. فمن معه مال وهذا المال بلغ النصاب وحال عليه الحول فليرسل زكاة ماله إلى غزة. وزكاة الفطر طبعا تجب على الجميع أحبابنا، فلنرسل زكاة مالنا وزكاة فطرنا إلى غزة. وأنا كمفتي أفتيكم يا أحبابنا أن من أوجب الواجبات إغاثة الأهل في غزة، إرسال زكواتنا سواء زكاة المال أو زكاة الفطر لأهل غزة يا أحبابنا، لأن إخوانكم الآن يفترشون الأرض ويلتحقون السماء. Kemudian beliau juga menambahkan bahwa saya juga seorang mufti, saya seorang mujtahid, karena saya juga seorang mufti di Palestina, lulusan juga Kairo, S3 di Kairo, kemudian perbandingan agama. Maka masalah hukum tentang kita pindahkan zakat ke negeri lain ketika di sana itu sangat kelaparan dan sangat membutuhkan, maka itu dibolehkan. Tidak mesti harus kita bayar di kampung kita, boleh kita pindahkan karena kita utamakan, karena mereka itu di dalam kelaparan. Karena
karena mereka itu tidak ada makanan dan minum, sementara mereka itu tinggal di lantai tanah, kemudian juga atapnya adalah langit. Disitulah maka sangat begitu, maka dibolehkan dalam agama dalam Islam sampai 4 mazhab itu dibolehkan kita pindahkan zakat ke luar negeri ataupun ke tempat lain. Sallallahu ta'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sampai di sini penyampaian kami, mudah-mudahan bermanfaatnya bagi saya sendiri dan begitu juga bagi jamaah sekalian. Di mana ada kekurangan kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau bersalaman dengan